Pada video kali ini kita masuk di bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Materi yang akan kita bahas adalah pengenalan IP address dan subnetting, lalu IP public dan IP private, lalu classful dan classless addressing, dan yang lainnya. Untuk materi yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Oke, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, IP address itu ibarat nama. Jadi, antar device jika ingin saling komunikasi, maka memerlukan yang namanya IP address. Untuk versi 4 itu terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Nah, setiap oktet terdiri dari 8 bit, dan nilainya dapat berkisar antara 0 sampai 255. Bisa dilihat di sini, pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya di Internet Protocol, seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP register. Untuk penulisan IP versi 4 yang benar itu perlu disertakan prefixnya. Seperti belakang IP ini, itu belakangnya /24. Nah, /24 ini merupakan prefix. Tapi jika configuration di Cisco itu menggunakan yang namanya subnet mask. Nah, prefix biasa digunakan saat konfigurasi pada MikroTik, sedangkan Cisco biasa menggunakan subnet mask. Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan ialah sebanyak 256. Nah, itu cara dapatnya gimana? Nah, itu akan kita singgung pada bab subnetting ini. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting merupakan cara metode yang digunakan untuk menentukan prefix atau subnet mask berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Misal kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling berhubungan. Nah, berapa sih prefix yang cocok untuk komputer tersebut agar setiap komputer bisa saling komunikasi? Nah, misal kita menggunakan /24, jumlah IP yang tersedia kan 256 ya. Tetapi kita membutuhkan 6 saja, maka sisanya ada 250. Nah, itu sangat mubazir ya. Maka prefix yang efektif digunakan pada komputer ini ialah /29. Mengapa? Karena /29 itu jumlah IP yang tersedia dan digunakan ada 8. Jadi subnetting tidak selalu membahas terkait prefix. Lalu materi berikutnya adalah IP public dan IP private. Oke, di sini kita akan fokuskan pembahasan ke IP versi 4, yang dimana IP versi 4 dibagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sudah mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet ya. Sedangkan IP private merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP private ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dalam jaringan lokal. Contoh dalam jaringan lokal seperti sekolah ataupun kantor. Untuk alamat IP private dibagi menjadi 3 kelas, yang dimana setiap kelasnya sudah didefinisikan dari berapa sampai berapa, lalu dari berapa sampai berapa, dan dari berapa sampai berapa. Sebenarnya ada kelas D dan juga E, tapi itu hanya untuk pengujian. Kita bahas IP private yang A terlebih dahulu, yang dimana untuk kelas A range-nya adalah 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi jika melebihi dari range-nya sudah ditentukan, maka itu bukan IP private. Contohnya seperti 10.256.2.1. Nah, ini bukan IP private. Lalu yang kelas B range-nya adalah dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.25, dan jika ada IP address 172.35.10.10 ini bukan IP private karena sudah melebihi range-nya. Selanjutnya untuk kelas C range-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.25, dan jika ada IP 192.169.256.1 ini bukan IP private karena sudah melebihi range-nya. Alamat IP
Nah, alamat IP private ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal seperti kantor, sekolah, ataupun lain sebagainya. Dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal lalu ingin berkomunikasi dengan internet router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut, akan menerjemahkan alamat IP private mereka ke alamat IP publik yang digunakan. Jadi topologinya seperti ini. Ketika terdapat kumpulan Jadi topologinya seperti ini. Ketika terdapat kumpulan device dalam suatu ruangan dan ingin terkoneksikan ke jaringan komputer, maka dari komponen device tersebut terhubung ke switch, baik itu wired atau wireless, dan dari switch terhubung ke router, dan dari router itu terhubung ke ISP baru ke internet. Jadi device tersebut baru bisa internetan. Materi berikutnya adalah classful dan classless addressing. Mari kita lihat ilustrasi gambar di sini. Jadi, untuk mengetahui bahwa IP address yang digunakan saat ini terdiri dari dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4 itu, dia memiliki dua jenis, yaitu IP address private dan IP address public. Untuk IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Dan untuk IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public jenis Google, 8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, untuk keduanya itu diklasifikasikan berdasarkan kelasnya, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Nah, untuk yang kelas D, E, untuk kelas yang D itu tidak bisa digunakan karena ini untuk pengujian. Di sini setiap kelasnya itu memiliki range-nya sudah ditetapkan, yaitu untuk kelas 0 sampai 127, untuk kelas B128 sampai 191, lalu 192 sampai 223. Nah, ini merupakan tabel klasifikasi IP address private dan public. Nah, jika lebih spesifikan lagi, misal saya ingin melihat range IP address private saja yang ditetapkan berdasarkan kelas juga. Kita lihat di sini bahwa ini merupakan tender dari klasifikasi IP address private berdasarkan kelasnya. Tapi yang di private ini lebih diklasifikasikan lagi, yang bisa digunakan hanya 10. Jadi dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.25. Dan selanjutnya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, misal kita lihat di bawah ini. Jadi di sini 90.188.23.10 ini merupakan IP public. Di sini juga terdapat istilah CIDR. Nah, itu nama lain dari prefix. Prefix dan subnet max itu istilahnya sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Atau default subnet max. Kalau prefix biasa digunakan untuk vendor MikroTik, sedangkan subnet max biasa digunakan untuk vendor Cisco. Jadi kalau ada tulisan CIDR default ataupun default subnet max, maka ini yang dinamakan dengan classful addressing. Jadi pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Jadi misal alas A default subnet max-nya yaitu 255.0.0.0 sama dengan /8. Lalu kelas B 255.255.0.0 slash ini dia /16 dan 255. Dan untuk kelas D 255.255.255.0 ini /24. Misal di sini terdapat contoh kasus, yaitu terdapat jaringan lokal. Contohnya web sekolah, kantor, dan yang lainnya yang memiliki 200 host, dan itu tentunya menggunakan IP private semua. Misal saya menggunakan kelas A yaitu 10.0.0.1 dan misal menggunakan prefix atau default subnet max-nya 8. Nah, kita ketahui bahwa prefix 8 itu jumlah host yang disediakan itu sangat banyak, yaitu 16.777.216. Padahal host yang diperlukan itu hanya 200.
Maka dari itu, prefix yang cocok digunakan untuk hak akses 200 host ini adalah /24, karena /24 ini terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. Jadi jika kita menggunakan /25 itu jadi jika kita menggunakan /25 itu kedikitan, dan kalau menggunakan /23 itu kebanyakan. Jadi yang cocok itu /24. Jadi jika kita menggunakan proses itu, pengalamatan IP-nya tidak berdasarkan kelas. Berikutnya adalah kasus subnetting. Jadi kita bisa lihat pada di sini. Nah, untuk melakukan proses subnetting, di sini ada beberapa proses untuk melakukan proses subnetting. Di antaranya seperti prefix yang sesuai, lalu subnet mask yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, lalu IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN, lalu IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix dan subnet itu sama goals-nya, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, perbedaan biasanya untuk prefix itu digunakan dalam perkonfigurasian yang dilakukan oleh vendor MikroTik. Sedangkan subnet max biasanya diperuntukkan untuk mengkonfigurasi yang ada di vendor Cisco. Lalu kita mencari IP network, IP broadcast, dan juga range IP. Nah, saya berikan contoh di sini. Saya memiliki jaringan LAN terdapat 12 PC. Nah, di sini kalian bebas memilih IP private kelas apa. Nah, di sini saya menggunakan IP address yang kelas B. Dengan salah satu IP-nya saya akan mengambil 172.172. Nah, pertama kita cari yang prefix terlebih dulu. Nah, jadi cara mencarinya adalah kita cari dua pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12. Nah, di sini saya pakai yang 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, jadi pangkat 4-nya ini kita akan gunakan untuk pengurangan yang ada di prefixnya. Nah, jadi pangkat 4 ini kita akan gunakan untuk pengurangan yang ada di prefixnya. Jadi rumusnya adalah 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Nah, berarti kita bisa tahu prefix yang cocok untuk digunakan adalah /28. Lalu kita cari total IP-nya dengan rumus 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan yaitu 2 pangkat 4. Nah, jika dijumlahkan 2 pangkat 4 hasilnya 16, jadi jumlah IP-nya adalah 16. Nah, selanjutnya kita cari subnetwork-nya dengan rumusnya 256. Nah, ini adalah jumlah total IP address. Nah, 256 dikurangi dari hasil total IP yaitu 16, hasilnya adalah 240. Jadi kita simpulkan subnet yang bisa kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Nah, langkah selanjutnya kita mencari IP network dan juga IP broadcast. Jadi IP network merupakan IP paling depan dan IP broadcast IP yang paling belakang. Nah, di sini IP networknya 0.16.32. Jadi 0 blok subnet pertama dan 16 blok subnet kedua. 32 blok subnet ketiga. Blok subnet itu pengkategorian blok. Nah, kita cari IP broadcast-nya. Caranya kita bisa cari dengan mengurangi satu yang ada di broadcast selanjutnya. Misal broadcast selanjutnya kan 16, jadi 16 dikurangi 1 jadinya 15. Lalu 32 dikurangi 1 jadi 31. 48 dikurangi 1 jadi 47. Nah, jadi range IP yang dapat digunakan yaitu 172.16.10.0 sampai 172.16.10.1.15 sampai 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Nah, jadi range IP yang dapat digunakan adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Jadi ini merupakan range IP yang tersedia pada prefix /28. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga kita hanya bisa menggunakan yang 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Jadi ini IP yang bisa digunakan pada jaringan LAN di topologi ini. Oke, lalu di sini kita akan coba kembali kasus matching, yaitu yang host 60. Yang sebelumnya kan di host 12. Nah, sekarang kita akan coba yang host 60. Nah, di sini saya memiliki jaringan internal ataupun jaringan lokal yang terdapat 60 PC. Yang keseluruhannya menggunakan IP private. Nanti kita akan menentukan IP private kelas mana yang digunakan. Kemudian dari 60 PC tersebut, kita akan coba mencari prefix yang sesuai. Lalu IP network, lalu IP broadcast, dan yang lain. Dan ini semua bisa kita temukan dengan proses yang namanya subnetting. Langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam proses subnetting adalah mencari pengangkatan 2 yang hasilnya melebihi sedikit dari host yang diminta.
Nafasnya diminta kan 60 visi. Berarti kita cari yaitu dua pangkat berapa yang hasilnya melebihi dikit dari 60 tapi tidak kebanyakan dan tidak kekurangan. Kalau kita menggunakan yang pangkat 6 itu kan kesedikatan. Lalu jika kita menggunakan pangkat 7 itu kebanyakan. Jadi yang sesuai yaitu pangkat 6, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berarti tidak kurang dan tidak lebih. Jadi bisa kita tuliskan yaitu 2 pangkat 4 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, di sini kita coba cari yang namanya prefix rumusnya adalah 32 dikurangi 6. Atau pangkat yang sudah ditemukan yaitu 6. Dan hasilnya adalah 26. Jadi CTR atau prefix yang bisa kita gunakan yaitu slash 26. Setelah tahu prefixnya itu adalah 26, maka total IP yang bisa digunakan yaitu rumusnya 2 pangkat 32 kurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Selanjutnya kita akan mencari subnet max yang merupakan representasi dari prefix. Jadi kalau tujuannya sama, yaitu untuk mencari total IP yang bisa digunakan. Jadi untuk mencari subnet max itu rumusnya 256 dikurangi 64, berarti 192. Jadi bisa kita simpulkan subnet max-nya adalah 255.255.255.192. Maka ini subnet max yang udah kita cari. Hasil yang udah kita temukan dari netmax di prefix slash 26. Nah, slash 26 ini merupakan kelas C. Berarti kalau misalkan kita mendapatkan prefixnya tergolong dari kelas C, maka kita bisa fokus pada oktet terakhirnya saja. Untuk 3 ke depan itu default. Setelah kita mengetahui networknya, maka kita bisa menentukan nih kita mau memakai IP address yang mana. Misal di sini saya menggunakan IP address-nya yang 10.1.1. berapa dan slash berapa. Nah, ini kan kita belum mengetahui, maka kita bisa cari yang namanya IP network dan IP broadcast. Untuk pencarian IP network dan IP broadcast itu berdasarkan block subnet. Jadi di sini kita bisa cari dulu untuk IP network itu hasil depannya 0. Ini untuk blok subnet pertama. Untuk kedua itu ditambah dengan total IP yaitu 64. Untuk blok subnet ketiga kalian bisa tambahin lagi dengan 64 tambah 64 hasilnya yaitu 128. Sekarang kita tinggal cari broadcastnya. Broadcastnya itu tinggal kurangin satu saja dari network yang kita jadi network yang ada di sampingnya yaitu 64 dikurangi 1, 63, 128 kurangi 1, 127, dan 192 kurangi 1, 191. Oke, jadi ini untuk IP network dan IP broadcast pada blok subnet 1, subnet 2, dan blok subnet 3. Nah, kita tadi kan makanya yang 10.1.1.x/26 untuk IP networknya. Misal kita ingin pakai yang 64 dan ingin pakai blok subnet yang kedua. Berarti bisa kita tulis 10.1.1.64. Dan untuk IP broadcast-nya itu kan IP terakhir kita tulis menjadi 10.1.1.127. Dari sini dapat disimpulkan dengan yang namanya range IP. Jadi range IP yang bisa digunakan adalah dari 10.1.1.65 sampai 10.1.1.106. Untuk IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Maka dari itu total IP yang bisa digunakan di sini ialah 64 dikali 2 yaitu 62. Lalu di sini kita akan coba kasus yang terdapat 100 PC. Nanti yang ditanyakan yaitu total IP. Langkah pertama kita cari pangkatan 2 yang melebihi 100 di. Yang paling dekat dengan 100 di sini yaitu ada 2 pangkat 7. Dari pangkat ini kita akan mencari prefixnya yaitu rumusnya 32 dikurangi 7 pangkat yang tadi sama dengan 25. Jadi prefixnya kita gunakan yaitu slash 25. Lalu kita cari total IP yang bisa kita gunakan dengan rumus 2 pangkat 32 kurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Lalu kita cari total IP yang bisa kita gunakan dengan rumus. Lalu setelah itu kita cari subnet max-nya. Rumus subnet max adalah 256 dikurangi 18 atau total IP-nya sama dengan 128. Jadi subnet max-nya itu 255.255.255.128. Lalu kalau sebelumnya kita telah mencapai yang kelas A dan B, maka sekarang kita akan mencoba menggunakan kelas C. Itu 192.168.1.x/25. Sekarang kita akan mencari IP network dan IP broadcast-nya sekaligus. Untuk IP network awalnya sudah pasti 0. Setelah itu ditambahkan total IP. Setelah itu tambahkan total IP yaitu 128, lalu 128 tambah 128 dan hasilnya 256. Lalu broadcast-nya kita cari dengan 128 dikurangi 1 yaitu 127 dan 256 dikurangi 1 yaitu 255.
Nah, jadi dari sini kita sudah bisa mengetahui IP network dan IP broadcast-nya berapa. Kita pakai yang satu saja, yaitu 0 dan 27. 0 dan 127. Jadi IP network-nya adalah 192.168.1.0 dan IP broadcast-nya adalah 192.168.1.1.7. Jadi dapat disimpulkan IP range-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Lalu materi berikutnya adalah konsep block subnet. Di sini kita memiliki 3 block subnet dan bisa kita lihat block subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Jadi misal ada suatu gedung terdapat 3 lantai. Misal block subnet pertama kita gunakan di lantai pertama, lalu kita gunakan dan block subnet kedua digunakan di lantai kedua dan block subnet ketiga digunakan pada lantai ketiga. Perlu diketahui bahwa antar block subnet itu by default tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, setiap lantai itu akan mempunyai kumpulan device-device. Kalau misalkan device-device ini menggunakan block subnet yang sama, maka antara satu dengan yang lainnya ini bisa saling komunikasi. Jadi ini gambar resikonya. Jadi misal untuk lantai 1 menggunakan 10.10.10.2, untuk PC1 dan PC2 menggunakan IP 10.10.10.15. Ini kan masih dalam cakupan box subnet pertama ya. Nah, misalkan ingin berkomunikasi antara PC1 dengan PC2, ini bisa saling terhubung karena dia menggunakan dua subnet yang sama. Beda kalau ada PC2, dia menggunakan box subnet yang berbeda. Misal 10.10.10.61. Ini kan masuk dalam kategori box subnet kedua. Kalau PC1 dan PC2 ini berkomunikasi, ini tidak bisa karena PC1 dia menggunakan block subnet pertama dan PC2 menggunakan block subnet kedua. Berikutnya adalah IP versi 4 delivery tipe. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tipe dalam pendeliverian IP address. Delivery tipe pada IP address terdapat 3 macam, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. IP versi 4 delivery type didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Unicast adalah proses pengerima data tepat diterima oleh sebuah host saja. Contohnya adalah seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address. Nah, di sini contohnya ke satu data saja. Lalu untuk multicast yaitu one-to-many communication, artinya proses pengiriman data dari satu host ke satu grup. Contohnya adalah IP address kelas D. Selanjutnya yaitu broadcast, yaitu one-to-all communication, artinya pengiriman data broadcast, artinya pengiriman data yang diterima oleh semua host pada broadcast yang sama. Contohnya seperti cara kerja HRP, yaitu pengiriman HRP yang dilakukan oleh switch. Dan untuk materi yang terakhir adalah konsep switch dan juga router. Di sini kita akan belajar mengenai konsep switch dan juga router. Pada jaringan komputer, ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun jaringan komputer. Di antaranya adalah switch dan router. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada suatu network yang sama. Sedangkan router digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network antar komputer pada network yang berbeda. Jika ada dua PC bisa menggunakan kabelan, maka kalau ada beberapa perangkat untuk menghubungkannya bisa menggunakan switch. Untuk jumlah port switch beragam, ada yang 24, 48, dan yang lainnya. Di sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel OTP. Untuk IP address pada kumpulan ini disebut block subnet, yang harus sama agar bisa komunikasi pin. Misalkan ada block subnet lagi, maka pada PC block subnet pertama tidak bisa melakukan komunikasi pada PC block subnet kedua. Jika ingin terhubung antar block subnet, maka kita bisa menggunakan router. Agar bisa berkomunikasi antara block subnet 1 dan 2, kita kenali dia mau kemana, melalui mana. Nanti kita akan belajar mengenai routing. Oke, mungkin itu saja untuk bab 4. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.